Oke, jadi ini, teman baiknya exceptions yaitu, text.io. Nah, silakan dicek di buku panduan di Liang itu yang kita pakai sebagai buku panduan utama untuk kuliah ini, itu satu kesatuan datangnya text.io. Karena, di dalam proses I/O inilah, yang, nggak sering sih, tetapi, berpotensi untuk, terjadi suatu exception. Nah, kemudian, yang juga menjadi pertimbangan adalah, ada sesuatu yang ada hubungannya dengan try catch yang sangat abundant, sangat sering digunakan di dalam proses, input output. Nah, jadi text.io ini saya akan berikan sedikit bayangan dulu deh ya di depan gitu. Kenapa sih kita perlu text.io gitu. Jadi kalau saya punya program, saya kan punya data ya, kalian mungkin sudah pernah ngerjain apa, TP ya. Jadi di TP2 pun di TP3 yang sekarang, itu kita punya data ya. Jadi misalnya ada, dosen siapa, ada mahasiswa siapa di TP3 gitu. Atau di TP2 kemarin ada mahasiswa apa, ada kuliah apa, dan NPM-nya berapa dan seterusnya. Nah, data itu tuh semua ada di dalam program saya kan. Jadi sepanjang program saya mengakses data tersebut, saya olah kalau misalnya user minta dihapus, minta di-drop kuliahnya dan seterusnya. Tetapi kalau nanti Anda tiba-tiba, programnya selesai, datanya pun juga akan hilang. Jadi semua, informasi yang kita punyai, objek-objek apa yang kita punya di dalam program, kalau saya berhentikan programnya, datanya juga akan hilang. Nanti kalau kalian mau, reboot lagi, dijalin lagi, ya data harus di-input-kan lagi. Nah, sehingga, untuk program yang jauh lebih besar, kita perlu menyimpan, datanya secara permanen. Jadi, nggak feasible untuk membuat suatu program kalau setiap kali saya matiin, datanya akan hilang. Jadi yang dapat dilakukan adalah jika saya punya program, program akan menyimpan dulu datanya di dalam suatu file, dia akan simpan suatu, data-data yang tadi dia pakai, yang dalam bentuk yang dapat dibaca oleh program. Kemudian ketika program selesai, data hilang, nggak masalah. Nanti ketika, programnya perlu mengaksesnya kembali, program nyala ya, program lain, kemudian saya bisa akses data yang tersimpan secara permanen tersebut, dan program saya bisa jalan dengan, data tersebut. Jadi, ini membayangkan, bukan program, membayangkan aplikasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan, yang selama ini mungkin sudah kalian tangani untuk tugas pemrograman. Nah, jadi kalau gitu kita perlu tahu dong ya gimana sih caranya melakukan I/O atau input output ke dalam file yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama, pada intinya pada bab ini kita akan mempelajari beberapa kelas-kelas bawaan Java yang akan sangat bermanfaat untuk, melakukan I/O ini. Yang disampaikan ini tidak exhaustive ya, artinya kalau selain yang sudah disampaikan di kelas ini bukan satu-satunya cara, tetapi cara yang, paling simpel aja dan sudah pernah kita lakukan di dalam kelas. Jadi yang pertama kita punya yang dinamakan class file. Nah, class file ini adalah bungkusannya ya. Jadi dia adalah, representasi untuk, file yang ingin kita tulis atau yang ingin kita baca. Nah, ini dalam Java kita dapat, tolong diingat dapat tidak harus, dapat saya, representasi dengan suatu kelas yaitu file. Nah, kelas file ini tuh wrapper ya katanya ya. Nah, dia itu adalah pembungkus dari suatu file fisik yang ada di program kita yang, isinya adalah data-data tentang file tersebut. Jadi kita belum main ini ya, belum main baca tulis ya, baru bikin benda yang akan dibaca dan benda yang akan ditulisnya. Bendanya itu adalah class file. Nah, yang dapat kita lakukan dengan menggunakan class file itu banyak, terutama yang mungkin, dapat, mudah dipahami ada, kita bisa cek file yang lagi dicari ini tuh ada apa enggak, kemudian filenya punya panjangnya berapa byte, dapat dibaca nggak, dapat ditulis nggak, apakah ada di dalam direktori, dan seterusnya. Jadi ini adalah segala macam tentang tempat bungkus berkas yang akan saya pakai untuk, program saya.
Nah, ini saya nggak inget sih ya apakah, program saya ini yang saya bikin, test file class, apakah ada filenya, fix file, kita akan coba di dalam folder demo saya punya nggak ya? Aduh, saya punya nggak ya file ini? Oke, kita coba dulu deh. Jadi saya punya test file class, kayak yang tadi barusan saya tunjukkan, dia akan mencetak semua hal yang ada tentang suatu file. Dan ini saya punya ini ya, masuk ya dia ke dalam berkas tertentu. Jadi saya akan coba lihat di tempat saya punya nggak nih file ini. Kayaknya nggak punya deh. Ya. Jadi coba ya, misalnya saya masukkan novefile.txt gitu ya. Saya nggak punya nih file ini di sini. Kayaknya saya nggak punya. Apa yang akan terjadi? Kita akan coba compilekan. Oke, Java test file class. Nah, ternyata memang saya nggak punya nih file ini nih. Jadi, does it exist? False. Panjangnya 0 byte, orang nggak ada. Ini false, false, false semua karena benda ini memang tidak ada. Oke, sekarang saya mau coba cek saya punya file apa ya di sini ya. Oke, misalnya nih saya bikin deh, kalau gitu saya bikin file baru nih. Ini file demo saya. Saya save di tempat lokasi yang tadi. Saya kasih nama misalnya yesfile.txt. Ini berkas saya ya. Nah, yesfile ini tuh ada. Jadi saya coba cek kalau misalkan saya buka yesfile.txt. Kita coba jalankan. Masih nggak ada. Oh, sorry, typo. Maaf. Yesfile. Compile ulang. Kita jalankan. Di sini kita lihat exist, true, ada berapa bytes, bisa dibaca, bisa ditulis, ada di apakah dia directory? Bukan. Adalah file, ya, absolute false, hidden false, dan ini adalah absolute path-nya di laptop saya, dan kapan terakhir kali dimodifikasi? Ya barusan, kita barusan modifikasi. Nah, jadi di sini adalah file yang akan kita pakai untuk menyimpan informasi yang mungkin kita perlukan di dalam jalannya program. Oke, jadi walaupun si file object class file ini bisa membuat objek yang membungkus, enkapsulasi, membungkus properti dari suatu file fisik yang ada di komputer gitu. Tetapi ini belum bisa saya pakai untuk baca dan tulis. Ini baru bendanya aja yang akan saya pakai. Jadi kalau saya ingin melakukan text I/O, si file objek ini harus saya akses, harus saya tulis, dan harus saya baca menggunakan objek-objek lain. Jadi saya perlu memanfaatkan kelas-kelas Java lainnya untuk melakukan I/O. Nah, satu untuk input, satu untuk output biasanya. Nah, di sini Anda sudah tahu satu jenis kelas yang sudah kita pakai dari dahulu kala dari pertemuan pertama, yaitu teman baik kita si scanner ya. Jadi scanner ini paling mudah dan juga sangat umum digunakan untuk membaca data. Coba kita lihat. Nah, kita udah tahu caranya. Jadi selama ini Anda sudah menggunakannya, kita sudah tahu dan sudah menggunakannya. Awalnya saya ingat saya bilang udah pakai aja dulu, nggak usah dipikirin. Nah, terus Anda sudah belajar OOP, Anda jadi sadar, oh ternyata setiap kali saya membuat new scanner tuh saya membuat instance dari scanner, dan ternyata sekarang kita belajar I/O, kita tahu bahwa scanner itu merupakan salah satu kelas yang menyediakan objek atau abstraksi dari suatu benda yang bisa digunakan untuk membaca input. Note bahwa scanner itu tergantung mau dibaca dari mana. Note di sini bisa dari file ya katanya ya. Kita biasanya paling sering dulu itu kita pakai sistem in, yaitu dari konsol ya, itu yang paling standar. Kemudian sebetulnya saya juga bisa membuat input dari mengirimkan string. Lalu saya juga bisa
dengan suatu file. Note di sini yang dikirimkan kepada argumen untuk constructor scanner itu adalah suatu benda, suatu objek, file, suatu instance dari file. Jadi nggak cuman saya new scanner dalam kurungnya langsung kutip test.txt, tetapi test.txt itu harus saya bungkus dulu jadi benda file, jadi objek file, baru objek filenya itu yang saya kirim sebagai argumen constructor scanner. Dan selain itu kita juga dapat menggunakan scanner untuk membaca stream dari URL. Jadi dari website saya juga bisa membaca URL informasi yang tertulis pada web. Nah, ini saya akan skip yang web ya, karena kalau scanner kita sudah harusnya kita sudah paham. Di slide yang saya rilis di Scale itu ada beberapa contoh tambahan tentang pembacaan dari web. Oke, seperti tadi saya sudah bilang, pada umumnya untuk konsol atau dari keyboard, kita biasanya menggunakan system.in ya, kalau di Java. Tetapi selama ini yang paling sering kita pakai itu memang scanner. Dan itu yang paling sederhana dan juga minimal untuk kalian ketahui. Minimal banget harus paham scanner. Tetapi sebenarnya ada beberapa kelas lain yang dapat dimanfaatkan untuk input. Misalkan untuk membaca dari konsol, kita juga dapat menggunakan input stream reader dan buffered reader. Jadi kalau di sebelumnya kita pakai kelas file dan kelas scanner, jadi kelas filenya kita bungkus, kemudian kita pakai scanner. Nah di sini agak double, jadi sistem in-nya kalau di scanner langsung ya, kalau sistem in ya, kalau di scanner, nah ini sistem in-nya digunakan sebagai argumen untuk objek input stream reader, dan input stream reader itu dijadikan argumen untuk constructor buffer reader. Input stream reader intinya ada penerjemahan dari byte dari physical filenya menjadi karakter, kemudian buffer reader itu ada buffernya pokoknya. Kemudian di sini kita dapat melakukan pembacaan. Note di sini kita taruh pembacaannya itu reader.readline-nya ini di dalam try catch. Saya punya nggak ya contoh code-nya ya? Kayaknya punya deh. Harusnya saya punya deh. Bentar. Buffered reader file. Buffered reader console. Bentar ya. Console punya. Oke. Jadi saya punya tadi programnya yang tadi aja kok. Saya dapat menjalankannya. Java buffered. Oh, sorry. Test buffered. Test. Nggak boleh. Nggak sama dengan nama filenya. Filenya buffered reader. Test buffered reader console.java buffered reader console. Please type your name and press enter. DDP2B. Hello DDP2B. Nah, jadi jalannya ini sama persis sih seperti scanner. Manfaatnya apa? Karena adanya buffer, pembacaannya itu akan bertahap, dan juga ini pembacaannya pakai input stream. Kalau to be honest, kalau dalam level pembuatan program yang mungkin Anda lakukan di DDP2 ini, TP gitu, nggak terlalu banyak bedanya dengan pakai scanner. Sama aja efektivitasnya, tetapi seandainya kita mau baca input yang jauh lebih banyak, ini akan lebih efisien. Nah, yang barusan saya buat yaitu buffered reader. Buffered reader saya juga dapat membaca dari file dengan menggunakan kelas file reader. Nah, file reader itu membaca file. Kalau sebelumnya saya bikin input stream, saya punya input stream yang dari konsol. Kalau ini yang berikutnya saya membaca dari file. Ini adalah file name-nya. Kemudian di sini saya punya buffered reader yang saya baca, dan selama line-nya ini belum sampai mana, ini katanya nggak boleh null ya, berarti end of line ya, end of file, maka saya akan baca line-nya. Jadi contohnya, misalkan saya punya suatu berkas, fruit.txt, lihat ya, program saya, buffered reader file, program saya. Jadi ini buffered reader file saya coba yang ada di slide ini ya, method yang ini ya.
Nah, method ini adalah untuk membaca get all lines dari suatu file name dan saya taruh dalam try catch block ya di atas. Jadi di main saya buat try catch block dan di sini jangan lupa waktu kita sudah belajar minggu lalu karena saya bungkus statement di dalam try block ini adalah dengan suatu method, methodnya harus saya eksplisitkan dia mungkin saja melempar IO exception. Jadi mungkin saja dalam proses saya membuat buffer reader, membuat new file reader, lalu membaca new read line ini, bisa saja terjadi IO exception. Jadi jika itu terjadi, method ini akan melempar IO exception yang akan ditangkap oleh catch block yang ada di atas. Jadi kalau saya compile, reader file, Java, nah Java buffered reader file. Oh, udah saya compile kan? Java buffered reader ada typo bukan? Main, bukannya saya punya ya mainnya ya buffered reader file. Oh, R-nya nggak 2. Oh, oke, buffered reader file. Sorry. Nah, durian, mango, mangosteen, dan apel. Yang mana sih Bu filenya tadi? Kan katanya fruit.txt ya. Fruit.txt. Contohnya banyak banget di sini. Oke. Ini fruit.txt saya kayak tadi saya durian, mango, mangosteen, apple. Oke, note di sini bahwa saya kan baca berkas yang ada ya. Tadi kan fruit.txt ada ya. Apa yang terjadi kalau filenya saya ubah jadi fruity? Kan nggak ada ya tadi file itu. Jadi harusnya sih, harusnya sih yang terjadi adalah file not found. Karena kayak waktu saya coba membaca lines-nya, berkas ini saya coba buat di file reader, ini pasti bilang nggak ada. Jadi ini gagal dan melempar IO exception. Tetapi sudah saya tangkap oleh try catch block sehingga dia dapat menghandle-nya dengan cukup elegan dan dia bisa bilang error message file not found ini. Nah, apa yang terjadi seandainya tidak saya pakai try catch block-nya? Pokoknya di dalam main saya cuma langsung panggil get all lines. Dan berkas saya tidak ada. Kita coba compile. Dia akan masuk oleh compiler. Jangan lupa IO exception itu adanya di unchecked ya. Dicek, maaf, dicek exception. Sehingga oleh JVM ketika dilakukan compile ketahuan unreported exception, IO exception, kita dipaksa harus di-caught, harus ditangkap atau harus di-declare dengan try catch block. Jadi dia nggak akan mau ya. Beda dengan null pointer yang nggak akan bikin pesan error. Dia hanya akan terjadi begitu di run. Ini ada yang unmute nih, tapi nggak kedengeran apa. Ada yang mau bertanya? Oke, jadi setelah kita melihat cara-cara untuk membaca, untuk membaca input, nah kita dapat ya, ini output yang tadi udah kita langsung demokan. Kemudian kalau saya sudah baca semua file, nah gimana kalau saya ingin menulis ke file yang lain? Ada satu kelas, ini saya bisa katakan temannya scanner ya, jadi partnernya scanner itu print writer gitu ya. Nah, di sini adalah kelas yang dapat menulis ke file tertentu. Nah, ini kita lihat ada method apa aja, ya tergantung dengan informasi apa yang ingin kita tuliskan ke dalam file, kita bisa tulis ini. Bisa print itu bisa saya isi dengan argumen macam-macam nih. Jadi bisa dilihat ya, kita overloading method print ini berkali-kali, tergantung dengan informasi apa yang kita kirimkan. Jadi bisa nulis string, char, dan seterusnya. Ini adalah contohnya. Jadi misalkan saya punya suatu file, lalu saya ingin mencetak Budi, Ani, Chandra, Dedi, lah apa gitu. Jangan lupa saya taruh di dalam try catch block, karena namanya saya berusaha membuat
text file itu sangat mungkin terjadi I/O exception. Jadi kita ngecek nih kalau filenya sudah ada, bahkan file kan ada ya method exist-nya ya tadi di paling depan. Untuk berkas file saya eksis tidak? Jika iya, ya jangan berusaha nulis. Jika tidak, maka dia akan membuat print writer baru yang isinya argumen adalah file, kemudian kita akan cetak semua ini. Kita coba ya. Nah, seingat saya tadi pagi saya nyoba-nyoba, jadi saya udah punya berkas ini. Jadi saya buang dulu ya, saya hapus dulu kelas ini. Some file. Oke, saya udah bikin tadi pagi pas nyobain. Print writer. Mana program saya yang print writer? Oke, ini dia. Test print writer. Oke, nah ini saya udah mulai nyoba-nyoba beberapa hal ya. Oke, jadi ini adalah program aslinya ya. Budi, Ani, Chandra, Dedi tuh saya nulis. Saya berusaha menuliskan informasi ini ke dalam file yang judulnya somefile.txt. Note di sini ada print line dan ada print biasa. Jadi ini ada beberapa kesalahan ya juga di UTS. Hati-hati loh kalau print line tuh udah ada new line-nya. Kalau yang enggak harusnya di Ani nih kita punya N di belakangnya. Hati-hati ya sama kedua hal itu. Jadi saya coba compile, test, print writer, udah ya. Java test print writer. Oke, dia udah jalan. Nah ini di dalam tempat ini dia baru mencetak some file harusnya. Nah, tadi ini some file yang baru terbuat jam 8.40 barusan ya. Isinya adalah Budi, Ani, Chandra, double new line ya, print line terus new line, Dedi seperti ini. Nah, kalau sekarang saya coba jalankan ulang, saya coba jalanin informasinya saya ganti nih. Informasinya saya ganti, udah bukan Budi, Ani, Chandra, Dedi, tetapi saya punya Budiono, Anita, Chandraka, dan Dedio. Pokoknya saya ganti lah ya informasinya. Kalau saya coba jalankan, file, apa yang akan terjadi? Dia nggak mau nyetak ya, karena ketika objeknya saya buat, objek file saya buat dengan nama file yang sama, dia ngecek dulu file ini exist atau tidak. Jadi coba kita cek di sini, some file saya masih yang tadi nih, masih yang tadi jam 8.40, masih Budi, Ani, Chandra, Dedi. Masih yang lama versinya. Dia nggak mau nulis, karena tadi dia sempat ngecek filenya sudah ada. Apa yang terjadi seandainya saya tidak melakukan pengecekan itu? Seandainya saya tidak melakukan pengecekan itu, tetapi saya langsung buat file, some file, lalu saya buat print writer baru untuk file tadi, dan di sini saya langsung tuliskan informasi yang baru punya saya. Apa yang akan terjadi? Coba saya compile ulang. Apa yang terjadi? Dia mau ya, walaupun filenya sudah ada, kan tadi saya nggak ngecek dulu, filenya udah ada. Tetapi hati-hati apa yang akan terjadi kalau begitu. Some file saya adalah file yang baru 842 dan isinya adalah informasi saya Budi, Ani, Chandra, Dedi, dan Budiono. Sorry, saya sudah siapkan ini. Sorry. Salah saya. Jadi kurang drama nih. Nah, seandainya ini saya hapus, saya sorot ini, tapi tadi saya harusnya nggak pakai file yang ini nih. Harusnya saya nggak pakai file ini. Kurang seru deh jadinya. Sorry, sebentar ya. Harusnya print writer-nya isinya ini. Mohon maaf sekali. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita compile ulang, jadi kurang dramatis nih. Sorry ya, mohon maaf. Kita akan lihat some file saya. Some file saya jam 8.43. Isinya adalah nulis ulang. Overwrite ya. Jadi kita akan overwrite. Karena si print writer ini cuman punya akses nulis. Jadi setiap kali saya bikin print writer baru, dia walaupun udah ada, dia ya udah saya buat file baru judulnya ini yang akan overwrite
dari tulisan yang tadi sudah ada. Maka, kalau kita lihat tadi di slide saya, ini kalau udah ada filenya, dia akan override. Maka, kayak ini justru saya tadi nulisnya yang ini ya, saya nulisnya yang ini paling pertama. Nah, dengan adanya ada file writer, saya dapat mengeset mode untuk append. Sehingga terjadi appending seperti tadi contoh yang tadi saya sempat tuliskan. Dengan adanya append mode seperti ini, dia membuka dan dia akan mulai menulis di posisi akhir yang belum ada tulisannya. Sedangkan kalau saya tidak menggunakan append mode, penulisan si print writer akan mulai di posisi 0 atau dari depan, dari paling depan filenya. Jadi kalau perlu misalnya Anda perlu mengakses suatu file dengan menggunakan print writer dan mau diupdate secara berkala, jangan lupa untuk menyalakan append mode ini sehingga kamu bisa mengupdate-nya dengan sesuai dengan perkembangan program. Kalau tidak menyalakan append mode, setiap kali Anda melakukan penulisan yang sebelumnya sudah tersimpan itu akan akan ter-override dan akan hilang informasi-informasi. Jadi sampai sekarang kita sudah melihat, oh ada yang unmute lagi. Bu, boleh Oh udah bertanya? kedengeran sekarang, silakan. Kalau tadi kan itu yang override itu, dia misalkan kayak itu teksnya itu cuma dari line 0 sampai line 2 misalkan. Line 5 misalkan. Tapi itu di printnya cuma kayak 3 line gitu aja. Itu yang bawahnya Yang tetap terakhir ada. tersimpan nggak ya gitu kan? Ya. Yang paling bawah, oke kita coba deh, saya juga penasaran. Apakah dihapus ya oleh print writer baru atau tidak? Good question, coba kita coba ya. Oke, jadi saya ulang dari depan ya, tapi ya Bagas supaya tercetak dengan benar. Kita hapus dulu filenya kita hapus dulu biar dari awal ya kita mulai ya. Oke, jadi misalkan kayak pertanyaan Bagas begini deh. Jadi misalkan kan yang paling pertama adalah Budi, Ani, Chandra, dan Dedi gitu ya. Dan ini adalah pertama kalinya saya membuat kelas sum file. Saya tulis. Oke, coba kita lihat filenya. File ini kan isinya adalah 4 baris ya, ada Budi, Ani, Chandra, dan Dedi gitu ya. Nah, dari yang saya tangkap pertanyaannya Bagas begini, gimana kalau saya mencetak hanya Budiono gitu ya misalnya, hanya Budiono. Nah, yang kita tahu, saya kan nggak nyalain append mode ya, saya nggak pakai append mode di sini, berarti dia pasti mulai menulis dari posisi 0. Tetapi apakah dia hanya menggantikan baris pertama? Kan nulis Budiono tadi di mana sih? Misalnya di sini doang gitu. Dan Ani Chandra Dedinya masih ada nggak ya? Kan gitu kayaknya. Saya takut salah, kita coba aja. Saya nggak yakin. Dihapus nggak ya sama print writer? Kita coba Java. Kita jalanin, coba kita lihat sum filenya. Ternyata dihapus ya, Bagas, oleh si print writer. Tebakan saya adalah karena ketika saya membuat print writer, saya bikin new, dan di sini juga saya bikin new file untuk filenya sendiri. Jadi ketika saya membuat file baru ini, oleh dia di-clear-kan. Tebakan saya sih gitu. Oke, cukup menjawab ya, Bagas. Kalau new file-nya itu ternyata setiap kali dia buat new file itu di-clear-kan, berarti yang sebelumnya append mode nggak bisa dong?
Maaf Bu, saya nggak dengar Ibu ngomong. Sorry, saya belum nge-unmute. Jadi ini adalah argumen method file writer yang kita gunakan ya untuk memberikan indikasi kepada si print writer bahwa filenya mau di-append. Nah, di sini kita construct a file writer given the file to write and a boolean indicating whether to append the data writing using the platform GSAR default char set. If true, then the bytes will be written to the end of the file rather than the beginning. Jadi tebakan saya sih kalau gitu bukan di filenya berarti ya, pengclearannya itu nggak di filenya, tetapi di print writer-nya itu sendiri berarti ya, Bagas ya. Kalau logikanya seperti itu, karena kalau misalnya benar kata Bagas, kalau filenya yang meng-clear dan membuat baru, harusnya ketika di-append juga dia nge-clear gitu kan, maksudnya Bagas. Berarti tebakan saya di print writer-nya. Kita coba lihat di print writer. Print writer, Java IO print writer. Oke, dia nggak eksplisit ya ngasih taunya ya di sini ya. Kecuali kalau kita mau buka ke dalam sini. If the file exists, then it will be truncated to zero size. Tuh, Bagas. Jadi ketika dibuat print writer dengan argumen file tersebut, seandainya dia sudah ada, maka oleh print writer di-truncate dulu. Otherwise, a new file will be created. Tuh, kita jawab ya. Halo, Oke jawab Bu. ya. Ternyata di situ. Oke, Java JDK is your best friend ya. Saya juga nggak hafal kok semuanya. Nah, jadi ternyata kita telusurin ternyata print writer-nya yang melakukan truncate berkas. Oke, nah jadi setelah kita tahu, ketika kita tahu more or less kita punya scanner untuk membaca input dan teman-teman yang lain yang menjadi alternatif. Dan kita punya print writer untuk menulis. Both scanner dan print writer itu menulis ke berkas yang kita bungkus dengan kelas yang namanya file. Apa sih yang bisa terjadi? Banyak banget ya I/O exception yang selama ini kita udah lihat. Itu sangat mungkin terjadi ketika kita lakukan akses tulis file. Jadi ketika ada program dan menulis ke sini, menulis ambil data, selalu ada dalam proses pembacaan atau penulisan data ini banyak yang bisa terjadi yang mungkin menyebabkan exception. Terutama kita sangat sering lupa untuk close file. Saya guilty nih, saya sering lupa nge-close scanner bahkan. Jadi ini adalah kesalahan yang sering terjadi, lupa menutup file, lupa menutup stream atau akses apapun yang kita gunakan untuk mengakses file. Maka mulai JDK 7 dan seterusnya, ada suatu sintaks yang dapat digunakan untuk melakukan pengaksesan file yang akan menutupnya secara otomatis. Jadi begitu try block itu selesai, oleh Java langsung ditutup tuh file yang tadinya sudah kita buka. Jadi di mana saya berusaha membaca, misalnya saya bikin scanner, saya bikin print writer, saya tulis ke dalam try with resources. Jadi try saya ini kan harusnya kalau try block kan mulainya di sini ya. Nah, ini di dalam try saya punya kurung tambahan, isinya adalah resource yang ingin saya coba. Kemudian di dalam try blocknya barulah saya gunakan resource tersebut dan proses. Contohnya seperti ini. Jadi lihat ya, agak berbeda ya. Biasanya try block saya akan mulai di sini, lalu saya lakukan ini semua. While ada next, maka saya akan lakukan ini. Tetapi sekarang saya punya sintaks baru, saya tulis di dalam pembacaan semua scanner dan semua print writer, pembuatannya saya taruh di dalam kurung biasa sebagai kurang tepat ya kalau saya bilang argumennya try, bukan argumennya try sih, tetapi dia nempel dengan try, makanya namanya try with resources. Jadi sebelum saya buka try blocknya, saya buka pakai kurung biasa untuk meng-create semua kelas atau instance yang saya butuhkan untuk input dan output file.
barulah di dalam try block-nya saya berusaha melakukan editing terhadap apapun yang perlu saya lakukan, pemrosesan antara kedua akses yang saya butuhkan, kedua input output yang saya pakai. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini, coba kita lihat, kita baca ya programnya ini ya. Mohon maaf. Bu, mic-nya kemit lagi. Sorry, setelah saya batuk terus jadinya nggak saya nyalain lagi ya. Oke, jadi di sini saya punya file baru. Nah, setelah saya pastikan bahwa file ini belum ada, saya mau berusaha menggunakan scores.txt untuk menulis nih. Saya pakai PrintWriter kan. Nah, tetapi jika sebelumnya I would have taruh si PrintWriter itu di dalam di dalam kurung kurawalnya try. Nah, di sini saya taruh dia di dalam kurung biasanya try. Jadi try block saya akan menjadi try with PrintWriter. Kan try with resources, di sini resource saya adalah PrintWriter, sehingga di akhir try block-nya otomatis si output ini akan di-close oleh oleh si try block. Jadi di sini lihat ya, saya nggak nge-close ya tadi ya di sini ya. Saya lupa nge-close di sini, tetapi nggak masalah karena dengan try block saya di sini, saya oleh si try block, dia akan otomatis menutup output saya supaya nggak bocor gitu ya memorinya di akhir pelaksanaan code try. Untuk program yang tadi kita buat, ingat ya, ini program yang tadi kita buat ya, untuk membaca file name. Coba, jadi saya punya buffer reader, saya baca file name. Harusnya nggak file name ya, harusnya tadi saya kasih nama dong ya file name-nya ya. Jadi seharusnya tadi ini bukan kurungnya itu ya harusnya ya. Pokoknya tahu lah ya. root.txt tadi ya. Ini ya, kutip saya ini harusnya nggak yang ini ya, tapi saya saat ini lagi malas mencari penyebabnya. Nah, jadi kalau sebelumnya saya kan cuma yang saya lakukan di dalam program di dalam method ini, saya hanya melakukan, saya bikin buffer reader yang membaca file reader dari file txt fruit.txt. Seandainya saya mau best practice, saya nggak boleh melakukan ini. Saya harus menaruh dia di dalam try with resources block. Halo, jalan dong. Ya. Saya harus menaruh dia di dalam try with resources block, di mana upaya saya untuk membuat objek BR ini, yang akan menjadi objek yang membaca nih, saya taruh di dalam kurung. Di dalam suatu deklarasi try block. Sehingga semua proses yang terjadi di dalamnya itu di dalam try block ini akan ditutup dengan otomatis di akhir pelaksanaan semua statement dari try block. Ini ada dari Java 7, sekarang kita udah Java 13, jadi ya jelas sudah jauh lebih advance dan ini adalah praktek yang baik dilakukan supaya tidak ada resource yang lupa ditutup. Karena kalau di program yang sekarang kita lakukan kan cuman gini doang ya kelas kita ya. Cuman sedangkan kalau nanti di program yang jauh lebih besar, sangat mungkin modul atau kelas yang Anda gunakan untuk membaca file itu dipakai dan program tidak terminate langsung kan. Kalau yang sekarang ini sih kita habis ini program terminate, jadi akan tutup sendiri sebetulnya walaupun saya lupa nutup. Tetapi in a bigger program, mungkin setelah selesai pembacaan ini ada proses lain-lain yang terjadi sehingga berhentinya si program Anda tuh masih lama. Kita mau menghindari adanya stream yang masih terbuka itu sepanjang pelaksanaan program. Jadi kalau ditaruh di dalam try block yang seperti ini, setelah selesai dipakai akan langsung di-terminate. Oke, jadi TLDR, intinya apa sih dari awal bab ini? Saya punya program
yang informasinya mau saya simpan. Saya bisa membungkus semua informasi yang saya simpan menggunakan suatu kelas, yaitu file. Untuk menulis, program saya eh, membutuhkan kelas untuk menolong dia mengakses file dan menulisnya. Scanner, saya kasih bintang karena ini bukan satu-satunya opsi yang bisa dilakukan. Scanner adalah yang paling umum saja. Kemudian kalau nanti program saya mau baca dari file, kebalik ya panahnya ya. Harusnya panahnya ke bawah juga ya. Untuk kalau programnya mau menulis ke file, kita juga membutuhkan suatu kelas sebagai untuk menginteraksi dari program ke file. Salah satunya yang umum digunakan adalah print writer. Saya kasih bintang juga di sini karena print writer bukan satu-satunya opsi untuk menulis ke dalam file, tetapi itu yang paling minimal untuk diketahui. Panjang-panjang buminya bicara 1 jam, padahal intinya begini saja. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi di binary I/O ini berbeda dengan text I/O. Selama ini ketika kita menggunakan file yang bentuknya TXT atau yang bisa dibaca oleh manusia, kita bisa menggunakan input object created from an input class. Contohnya ini, contohnya ya. Contohnya scanner. Atau output object, saya juga dapat mengaksesnya dengan menggunakan print writer. Nah, ini ingat, itu baru aja kita bahas ya. Ini slide-nya saya buat seandainya kita tidak disatukan di dalam satu pertemuan. Nah, jadi ini agak redundant ya, harusnya kalian sudah masih ingat. Nah, tetapi ada perbedaan ya antara file yang tujuannya untuk dibaca oleh kita, manusia, dan mana untuk dibaca oleh program. Both scanner dan print writer itu untuk menghandle text file. Text file itu adalah yang bisa dibaca oleh manusia. Jadi text file itu untuk dibaca manusia. Jadi di sini program Java itu adalah text file. Karena bisa dibaca nih. Java source programs, Java source code itu disimpannya dalam bentuk text file. Kan bisa dibaca oleh text editor kayak gini. Bisa dibaca oleh text editor, bisa dibaca oleh saya, oleh kamu gitu. Sedangkan kalau saya sedang bicara binary file itu disimpan dalam bentuk biner. Kita nggak bisa baca. Kan bukan ditujukan untuk kita memang. Binary file itu untuk dibaca oleh program. Contohnya adalah .class. Jadi bytecode Java setelah dikompil kan langsung jadi .class ya. Itu bukan untuk dibaca oleh manusia. Ini coba ya, saya coba tampilkan salah satu kelas ya. Misalnya jangan ini deh. Misalnya kelas ini ya. Tuh. Ini bukan untuk dibaca oleh kita. Karena ini nggak bisa tampil nih di text editor. Isinya itu adalah untuk dibaca oleh program. Ini yang kedua hal di bawah ini tidak technically precise, tetapi sebagai analogi saja, bayangannya kalau misalkan text file itu adalah isinya adalah deretan karakter, bisa dibaca oleh kita. Sedangkan kalau binary file isinya bit, jadi biner gitu untuk dibaca oleh program. Ini sekali lagi tidak definisinya tidak persis seperti itu, tetapi untuk analogi kamu bisa membayangkan perbedaan text file dan binary file seperti itu. Sorry. Nah, jadi kalau saya sedang memainkan berkas binary file, saya perlu menggunakan kelas-kelas yang berbeda. Nggak bisa saya pakai scanner dan print writer lagi, karena scanner dan print writer, kayak tadi sudah dibahas, scanner dan print writer ini untuk handling text file. Nah, bedanya apa sih emang? Seandainya saya sedang bicara text I/O, ada encoding dan decoding untuk bisa dibaca oleh manusia itu tadi. Ya kan? Jadi sebetulnya karakternya itu di dalam file kan bentuknya kayak gini ya. Dalam filenya kan bentuknya kayak gini. Tetapi ada encoding dan decoding untuk dengan menggunakan Unicode contohnya, sehingga bisa dibaca oleh kita. Jadi ada encoding ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia.
Sedangkan kalau dalam binary I/O ya sudah oleh program langsung dibaca ke dalam file itu ya bentuknya adalah bentuk byte yang dapat dibaca oleh program itu tidak perlu di-encode, decode menjadi karakter, tetapi dia hanya tersimpan apa adanya dalam bentuk seperti itu. Nah, JVM itu akan baca secara default di-convert menjadi Unicode kalau saya sedang menulis karakter untuk dibaca, dan sedangkan kalau misalkan berkas biner, ya sudah byte-nya apa adanya dicetak, disimpan di dalam berkas dengan bentuk byte tersebut. Tanpa melakukan coding, tanpa melakukan penerjemahan, kita langsung baca tulis dalam bentuk biner. Jadi kita perlu menggunakan binary I/O classes untuk mengakses file yang sifatnya biner. Nah ini banyak banget, jangan khawatir, nggak usah dipikirkan terlalu detail. Tenang, tenang. Yang akan kita fokuskan di dalam kelas ini ada 2 pasang. Sisanya akan tetap saya rilis di dalam slide untuk independent reading, tetapi fokus yang perlu Anda ketahui paling tidak ada 2 pasang saja. Yang pertama adalah file input stream dan file output stream. Nah, di sini ada sama ya, kita punya suatu stream yang membaca langsung saya bilang bacanya dari file, karena tentu saja bacanya itu kan dari berkas biner. Jadi nggak lagi baca dari konsol ya, bacanya dari berkas. Nah, file input stream dan file output stream nanti kalau di slide yang ada di yang ada di Skele itu saya tampilkan kelas diagramnya segala, tapi saya akan skip ya di dalam kelas hari ini, bisa Anda baca sendiri. Nah, file input stream dan file output stream itu intinya saya punya stream isinya benda byte-byte biner itu dengan external file. Jadi kayak saya meng-establish suatu koridor antara program saya dan file biner itu untuk menulis atau membaca byte-byte yang ada di dalam berkas tadi. Semua method di file input stream, file output stream itu di-inherit dari superkelasnya, dari input stream dan output stream. Nah, input stream dan output stream ini di slide yang utama juga saya tampilkan ya, tapi di sini saya skip. Ini bisa dilihat kalau ingin tahu lebih dalam bisa baca sendiri. Ini adalah kelas diagramnya output stream, ada write, ada flush, ada close. Dan untuk input stream ya isinya read apa, apakah available, close, dan seterusnya. Contoh penggunaannya ya, langsung saja kita coba bedah. Ini kayaknya saya punya demonya langsung deh. File input stream. File input stream, file input stream. Test file stream. Oh, ini dia. Oke. Sama kan ya? Oke, saya tunjukin ini aja deh biar nggak kebagi 2 ya. Nah, jadi di sini kita lihat dalam test file stream saya membuat, jangan lupa saya pakai try with resources ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Try with resources, try dengan kurung biasa. Jadi saya membuat suatu output stream dengan menggunakan kelas file output stream. Ini adalah file yang saya mau tuliskan. Kemudian yang mau saya tulis di dalam situ adalah untuk setiap nilai integer 1 sampai 10 saya cetak 1 sampai 10 dalam bentuk byte langsung ke dalam berkas file stream.dat ini. Kan saya pakai method write ya. Tadi kan kita lihat file input stream menginherit dari input stream, kita punya output stream kita punya write seperti ini. Saya bisa nge-write int, saya bisa nge-write byte. Kemudian untuk mengecek apakah kita sudah betul mencetak dengan benar dari file stream.dat, nah kita akan menggunakan file input stream, input dalam try with resources block, dan kita akan membaca untuk setiap input read dari input.read, saya baca dari file stream saya, informasinya selama dia tidak sama dengan -1. -1 itu adalah penanda end of file, maka saya akan cetakkan semua nilai yang ada. Nah, supaya ini kita coba satu-satu ya. Jadi kita coba ya nggak usah baca dulu, hanya menulis ya. Kita coba hanya menulis. Oke.
Ini apa? Penutupnya main bukan ini. Iya, oke. Jangan saya tutup. Oke, jadi saya akan coba cetak. Ingat saya berkasnya tadi ada. Saya hapus dulu berarti ya. File stream.dat. Enggak, saya nggak punya filenya. Oh, punya. Delete. Oke. Jadi sekarang saya akan compile test file stream Java ya. Lalu saya jalankan file stream. Oke. Jadi harusnya karena bawahnya saya komen nih, yang harusnya terjadi adalah di sini saya terjadi penulisan ke dalam file output ini, file stream.dat dalam menggunakan file output stream saya tulis 1 sampai 10. Saya lupa nutup nih kebetulan, nggak masalah karena saya taruh di dalam try with resources block, jadi oleh program saya otomatis ditutup setelah try blocknya. Coba kita lihat, filenya adalah file strip.dat yang baru saja kita buat, isinya harusnya nggak bisa saya baca ya, kan dia adalah file biner. Kita coba taruh. Ya, nggak bisa saya baca. Ini adalah untuk dibaca oleh program. Nah, sekarang yang mau saya lakukan adalah lawannya. Saya akan coba baca dari file yang tadi ya. Ini file yang tadi. Ini adalah file yang tadi saya buat, file stream.dat. Dan kita akan coba baca ke dalam konsol lagi. Nah, berarti betul. Walaupun tadi berkasnya waktu saya tampilkan di text editor, kita nggak bisa baca ya. Karena bentuknya adalah biner. Tetapi ketika dibaca oleh program, dia akan langsung mencetak apa yang tadi dia baca itu input read-nya dia jadikan value, integer value, dan dia langsung mencetaknya jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah contoh penggunaan file input stream dan file output stream untuk mengakses dan menulis suatu berkas biner. Pasangan kedua yang akan kita pelajari adalah data input stream dan data output stream. Ini terutama untuk memproses numeric type yang primitif. Nah, ini merupakan subclass dari filter input stream. Nah, filter input stream ini saya skip untuk kelas ini, tetapi intinya adalah yang tadinya byte, saya coba filter berdasarkan jenis datanya, yaitu primitive numeric type. Coba kita lihat contohnya. Kita ada contohnya langsung di sini. Saya juga punya, yang lebih gampang di sini deh. Tes data stream ya di sini ya. Nah, ini sama yang akan dilakukan actually persis dengan yang tadi kita tuliskan. Intinya saya ingin membuat file datastream.dat dengan menggunakan data output stream, demikian pula dengan inputnya. Jadi yang mau kita lakukan adalah saya mau write-nya, write apa? UTF, write double, write UTF, nah write double. Nah, untuk output, benda data output stream, saya sarankan untuk mencari di data output stream. Karena nggak akan mungkin kalian hafal semua method yang tersedia di sini. Nah, ini bisa aja apa yang bisa dilakukan. Nah, disinilah terjadi filtering yang tadi saya bilang. Kan dia merupakan subclass dari filter ya. Kalau tadi dengan menggunakan file input dan file output, saya cuma print gitu, tanpa memedulikan yang saya kirim tuh bentuknya apa. Sedangkan di sini, ini ada filteringnya. Jadi saya harus nyetak tuh ngasih tahu, saya nyetak apa. Saya mau nulis byte, saya mau nulis char, saya mau nulis apa, itu bentuknya apa yang mau saya taruh, itu saya menggunakan semacam filter lah ya untuk memberitahu jenis yang saya simpan. Jadi ini akan langsung saya jalankan ya, nggak saya pisah menjadi 2 tahap. Jadi yang terjadi adalah saya akan mencetak semua informasi ini ke dalam file data stream, kemudian saya akan baca langsung dengan data input stream dari data stream ini, dan kita akan read UTF dan read double. Coba kita cek ya. Java test data stream. Java test data stream.
Oke, jadi tadi betul ya yang kita cetak write UTF John, lalu write double berapa dan seterusnya kita tulisnya UTF dan double, UTF dan double. Begitu pula di sini saya bacanya ya berurut yang sama, baca UTF, baca double dan seterusnya. Nah, jangan lupa di sini contohnya yang saya tuliskan hanya menulis UTF dan menulis double, tetapi sebetulnya yang lain yang dapat saya lakukan adalah saya juga bisa write char, saya juga bisa write chars, isinya string atau array of char. Di sini saya akan tercetak Unicode dari karakter C dan seterusnya saya akan cetak Unicode dari setiap karakter pada string yang sama. Nah, kenapa kita tulis UTF di sini? Nah, UTF-8 ini adalah coding scheme ya. Jadi ini untuk terjadi filtering aka coding yang agak diperlukan untuk menyimpan data sesuai dengan bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Walaupun ketika disimpan ke dalam berkasnya, coba kita cari tadi berkasnya mana sih? Data stream ya tadi namanya ya. Data stream. Datastream.dat ya. Datastream.dat. Nih, walaupun di sini dia tidak disimpan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh manusia, cuman notice John, Jim, dan George masih bisa kita baca ya sedikit gitu, walaupun nggak sesuai formatnya. Nah ini karena kita simpan di dalam bentuk UTF yang merupakan coding scheme atau ini kombinasi dari ASCII dan Unicode sehingga kita dapat menyimpannya dan kemudian paling penting adalah kemudian kita bisa baca dari berkas itu menjadi sesuatu yang bisa direpresentasikan dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Silakan Anda lihat di data input stream itu dia kayaknya nge-inherit semua dari filtered input stream dan di situ ada semua write yang mungkin dilakukan, read yang dapat dilakukan. Informasi. Kalau misalkan tadi saya sudah note ya bahwa kita harus membaca data dalam urutan dan format yang dia tercetak. Karena udah terlanjur saya bungkus sedikit tuh tadi. Kalau misalnya pakai file kan tadi saya tulis aja byte. Tapi kalau untuk data stream ini datanya ada dalam bentuk tertentu. Jadi saya udah bilang datanya tadi UTF, berarti saya bacanya juga harus dalam read UTF. Saya tulis write double, saya harus baca read double. Jadi mungkin plusnya adalah kita bisa menyimpan yang masih bisa dipahami dikit ya oleh kita, tetapi kita juga ketika melakukan pembacaan dan penulisan programnya tuh harus ingat ya urutannya tuh seperti apa. Kalau enggak ya dia nggak akan baca informasinya dengan benar. Lalu untuk mengecek end of file dari tadi kita notice ya pembacaan ketika kita baca itu kita baca while tidak end of file ya di sini kan pembacaannya ini nggak ada ya ini nggak ada end of file di sini nggak ngecek. Tetapi tadi file stream nih while input read-nya tidak merupakan negatif 1 tidak menunjukkan habis gitu. Nah if you keep reading data at the end of the stream kita akan ada exception EOF end of file exception. Jadi kita dapat mengecek apakah sudah sampai end of file menggunakan available atau tidak. Tapi ternyata tadi di code tadi nggak pakai ya di data stream ini karena dia pakai try kali ya. Saya juga agak mikir nih kenapa nggak perlu ngecek ya di akhirnya ya. Karena gini, karena saya baca read UTF, read double, ini semua informasinya masih ada. Seandainya saya lakukan pembacaan sekali lagi, misalkan saya lakukan pembacaan lagi, ini lebih ya dibandingkan dengan yang ada. Kalau yang ada cuma 3 pasang UTF dan double, kalau di sini saya coba baca 4. Harusnya error ya. Coba kita compile ulang, kita jalankan. Oh ya, end of file exception. Betul kayak tadi dibilang, ternyata dia adalah end of file exception. Kalau tadi kebetulan saya bacanya cuma 3 kali sehingga tidak menyebabkan exception ini, maka bisa dicek itu kali ya. While kalau mau betul-betul pas ya. While available ya, input available katanya ya. While input available. Saya mau baca ini. Tetapi kalau tidak available ya harusnya dia berhenti. Berhasil nggak ya?
Oh, maaf. Int cannot be converted to Boolean. Oh, available akan input available sama dengan 0. Oke. Jadi saya disuruh cek if input available sama dengan 0, maka dia bisa baca ulang. Betul atau kebalik ya? Oh, tidak sama dengan 0 berarti. Ya. Jadi selama dia tidak sama dengan 0, artinya dia masih ada yang bisa dibaca. Saya bisa baca UTF dan double, tetapi begitu sudah sama dengan 0, maka dia nggak akan baca lagi. Oke, jadi ini ya yang tadi belum ada di contoh tadi, belum ada ngecek apakah sudah sampai di akhir file atau tidak. Nah, ini adalah soal terakhir yang tadi ada di kuis ya. Selama ini kita hanya mempelajari kelas-kelas I/O yang bisa either baca atau tulis. Scanner cuma bisa baca, nggak bisa nulis ya. Print writer hanya bisa tulis, nggak bisa baca. Begitu pula dengan tadi ketika saya punya pasangan data input stream, data output stream, ya input cuma bisa baca, output hanya bisa nulis. Begitu pula dengan file input stream. File input stream cuma bisa baca, file output stream cuma bisa nulis. Jadi kita juga punya yang dinamakan random access file, di mana dapat menggunakan dua-duanya. Nah, dia implements interface data input dan interface data output, sehingga dia bisa melakukan dua-duanya. Begitu pula saya juga bisa baca dari lokasi tertentu. Jadi dari tadi kelas-kelas yang kita pakai akan baca berkas dari depan. Jadi baca di depan sampai titik tertentu kayak tadi sampai end of file misalkan. Sedangkan untuk random access file ini saya bisa pilih-pilih gitu. Bacanya mau mulai dari posisi mana, nulisnya mau dari posisi mana dan seterusnya. Dan di sini ada beberapa method. Saya nggak tulis semua method ya. Kalau mau tahu methodnya silakan buka JDK. Ini ada beberapa yang mungkin bermanfaat. Jadi di sini pertama saya ngeset mana saya. Di sini saya ngeset untuk nge-seek ya, nyari lokasi di mana saya akan mulai nulis atau baca. Jadi saya mau ngeset kursor lah ya sampai titik tertentu. Kemudian saya mau tahu saat ini kursor saya ada di mana. Saya bisa dapat ada di mana lokasinya. Saya bisa tahu length-nya, saya juga bisa write, saya juga bisa write charts dan seterusnya. Saya akan langsung tunjukkan saja demonya ya. Jadi demo random access file ada nggak? Oh ini dia. Tes random access file. Saya matiin kursor. Oke. Tes random access file. Halo, sorry. Ini tes random access file, bisa dilihat ya. Saya taruh random access file-nya di dalam try with resources block. Saya biasanya ngasih nama input atau output ya dari tadi ya. Karena ini bisa melakukan dua-duanya, saya tulis inout. Saya punya, of course, ini adalah akses berkas biner, jadi dot. Dan di sini mode-nya. Kalau mode-nya R aja berarti saya read aja, W aja berarti write aja, kalau RW berarti saya bisa melakukan keduanya. Nah, di sini saya melakukan clearing the file, destroy old contents if it already exists. Jadi saya sengaja ngapus semua yang seandainya berkas ini masih ada, saya hapus nih. Set length 0, berarti saya ngeset panjangnya tidak ada. Kemudian saya tulis integer 1 sampai 200. 0 sampai 199 ya, saya tulis. Kemudian panjangnya berapa setelah saya tulis 200. Terus saya mau seek ke lokasi pertama, first number is read in. Jadi saya taruh kursor nih di lokasi 0, kemudian saya cetak. Kemudian saya mau baca second number. Nah, saya maju ke second number. Kenapa dikali 4? Karena integer ya. Ini integer ya. Ya, berarti integer itu 4 byte ya. 4 bit, 4 byte. Tolong yang tahu saya dikoreksi ya. Lalu saya pindahkan untuk mencetak. Lalu saya pindahkan ke file pointer ke nomor ke-10 untuk mencetak dengan kali 9 ya, karena saya nge-skip 4 dan seterusnya. Kemudian apalagi sih yang dilakukan oleh program ini? Saya write int di lokasi tersebut. Jadi setelah saya baca read int di lokasi 10, saya langsung tulis integer baru. Lalu saya pindahkan kursor ke paling akhir ya. Seek saya pindahkan ke akhir
length-nya, lalu saya tulis 999. Oke, jadi ini enggak kecetak apapun ya harusnya ya. Jadi ini semua adalah modifikasi dari file. Masih ada enggak? Ada ya? Oke. Nah, jadi intinya kita akan lihat bahwa file tersebut bisa saya utak-atik. Test random, maaf. Test random access file Java test random access file. Oke, nah current file length-nya tadi 800 ya. Waktu pertama kali saya tulis kan ada 200 kali 4, jadi 800. First number itu 0, mulainya di 0 ya. Second number is 1, stand number is 10. Nah, new length 804 karena saya tadi menambahkan 999 di akhir ya. Saya menambahkan 999 di akhir, jadi sekarang 804. Terus 11th number karena saya pindahkan ke ini kan ke lokasi 11, padahal tadi lokasi 11 saya sudah tuliskan integer 555. Jadi dia sudah berubah kontennya 555. Nah, ini manfaatnya adalah ketika saya ingin menggunakan suatu file yang sepanjang jalannya program saya perlu modifikasi, saya mungkin perlu nambahin informasi, saya perlu akses enggak cuma dari depan atau enggak cuma dari belakang, tetapi saya harus akses pada lokasi tertentu. Jadi ini banyak manfaatnya dengan menggunakan random access file method. Untuk penutup sebagai untuk membaca file kelas berkas biner, tidak hanya pasangan-pasangan yang sudah dipresentasikan hari ini, tetapi ada beberapa stream yang dapat digunakan, yaitu filter input, filter output, ada di slide versi panjang di Skele ya, buffered input, dan seterusnya, object input. Object input ini sifatnya sunnah, itu tidak masuk ke dalam materi utama, jadi silakan dibaca aja untuk diketahui seandainya Anda ingin melakukan reading, writing dari objek Java. Terakhir banget nih, terakhir sebelumnya, ingat ya, interface ya. Kita pernah belajar interface ya di dalam minggu lalu, dan saya sempat menyebut ada yang dinamakan interface serializable. Nah, serializable ini saya tadi suruh tunggu sampai materi selanjutnya waktu kita belajar interface. Intinya serializable itu adalah able ya, berarti bisa ya. Berarti objek itu dapat dijadikan stream atau bisa dibuat suatu saluran untuk melewatkan data dalam bentuk aliran bytes untuk disimpan atau untuk dibaca. Jadi objek yang ada di dalam objek stream itu dikatakan serializable. Nah, ini adalah marker interface. Ini yang penting ya. Kita udah belajar marker interface ya sebelumnya ya, yaitu clone. Clone itu clonable adalah marker interface. Kita sudah pelajari minggu lalu. Tidak ada methods yang ada pada interface ini, dia hanya sebagai penanda. Jadi kita nggak perlu overriding apapun karena dia nggak punya method. Dia adalah marker untuk memberitahu bahwa suatu kelas itu dapat ditulis sebagai stream. Itu aja sebagai penanda. Jadi kalian sudah notice ya bahwa selama ini ternyata interface itu kadang tidak ada functionality yang pas, tetapi dia sebagai penanda untuk memberitahu kelas ini perilakunya seperti. Oke, baik. Akhirnya selesai juga sampai ke materi I/O. Saya akan stop dulu recordingnya. Baik.